Hufal itu siapa? Orang-orang yang menghafal, apakah itu Al-Quran, apakah itu kayak kalian ini menghafalkan tasrifan, dikti, maksud, dia dan lain-lain. Itu namanya hufal, orang-orang yang menghafal. Jadi ini masyhur banget ini di kalangan santri, itu masyhur banget. Ini ungkapan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu namanya Muhammad bin Idris Syafi'i. Abu Abdillah Muhammad bin Idris. Ini beliau mengatakan dalam makolahnya ini, syakautu ila waqi'in su'ahifli wa arsadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ini resep untuk khususnya ya, resep untuk hafal. Jadi arahnya nanti supaya hafalannya itu tajam, supaya hafalannya itu mandes, supaya hafalannya itu melekat, supaya hafalannya itu tidak mudah hilang. Hafalannya itu luar biasa. Jadi pertama yang perlu kita ketahui adalah Imam Waqi'. Imam Waqi' ini merupakan ulama yang luar biasa, yang membidangi di bidang fikih, hadis, dan tentunya banyak lagi yang lain. Cuma yang masyhur itu Imam Waqi' ini adalah seorang ulama besar yang itu menjadi guru para muhaddis. Orang-orang periwayat hadis itu banyak yang berguru sanadnya ke Imam Waqi'. Nah, kata Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris, syakautu, saya itu pernah mengeluh. Saya pernah mengeluh kepada Imam Waqi'. Imam Waqi' ini dalam riwayat banyak ulama itu yang mengomentari beliau itu adalah tidak pernah ditemukan di zaman ini ulama yang hafalannya itu mengalahkan Imam Waqi'. Makanya Imam Syafi'i di sini tentang su'ahifzi, tentang hafalan yang dikeluh kesahkan, yang dicurhatkan, yang dikeluhkan kepada Imam Waqi' itu tentang hafalan. Karena memang masyhur banget Imam Waqi' ini adalah seorang ulama yang sangat tajam hafalannya. Belum pernah ada siapa itu yang mengatakan, lupa sih. Imam siapa itu mengomentari Imam Waqi' ini bahwa belum pernah ada orang yang hafalannya itu sebanding, apalagi bisa mengalahkan ketajaman hafalan Imam Waqi'. Di Imam Syafi'i itu pernah mengadu, sambat lah mungkin, cara bahasa kita itu Imam Syafi'i ini sambat kepada Imam Waqi' tentang su'ahifzi. Kata Imam Syafi'i, hafalan saya itu buruk, hafalan saya ini kok jelek ya, hafalan saya mungkin udah hilang, hafalan saya kok tidak begitu mandes dan seterusnya. Ini sambatannya Imam Syafi'i kepada Imam Waqi'. Kemudian Imam Waqi' ini memberikan resep akhirnya. Oh gitu ya. Kalau begitu fa arsadani ila tarkil ma'asi. Imam Waqi' yang terkenal barusan ini era Harun ar-Rasyid ini. Hidupnya itu di era Raja Harun ar-Rasyid itu. Di Imam Waqi' ini pernah sampai ditawari jabatan-jabatan yang tinggi di negara itu oleh Harun ar-Rasyid, cuma tidak pernah mau. Karena memang Imam Waqi' ini selain dikenal sebagai ulama yang sangat ahli di bidang fikih dan hadis, dan hafalannya tadi itu juga terkenal sebagai sufi yang luar biasa. Terkenal sebagai orang yang zuhud, orang yang tidak mau terlalu berlebihan. Nah, beliau ini fa'arsadani memberitahu Imam Syafi'i diurui. Oh ya lek ngono ngene lho, tak ajari sampean. Carane supaya supaya hafalan kamu itu tidak buruk. Kata Imam Waqi', fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Kata Imam Syafi'i, Imam Waqi' ini memberitahu beliau, fa'arsadani, lalu saya dikasih tahu oleh Imam Waqi', ila tarkil ma'asi, agar saya ini meninggalkan maksiat. Itu kenapa kemudian di kalangan kita santri-santrinya ada guyonan, wek kakean maksiat kamu hilang hafalan. Pernah dengar? Cuk kakean maksiat kamu, maksiat moto, maksiat apa, hilang hafalanmu kalau kebanyakan maksiat itu. Paham ya?
Dari sini diantara sejarahnya ada guyonan begitu. Saya rasa bukan guyonan sih, memang bisa dikatakan memang begitu. Santri-santri apalan-apalan mulai kakek maksiat itu merotol kartu itu hilang kalimat. Paham ya? Jadi Imam Waqi memberikan saran ke Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris itu supaya tarkil ma'asi, supaya meninggalkan maksiat. Kemudian wa akhbarani bi annal ilma nurun. Kemudian kata Imam Waqi kepada saya, kata Imam Syafi'i ya, wa akhbarani, belum mengatakan, memberi ikhbar, memberi informasi kepada saya bahwa bi annal ilma, ilmu, al ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Jadi ilmu itu karakternya adalah memancar, menerangi, menunjukkan jalan, kemudian memberikan apa? Ya menunjukkan jalan. Coba di sini gelap, kita mau kemana? Kita akhirnya tahu kalau di situ ada dampar, akhirnya kita ke situ. Itu karena ada cahaya. Itu karakter ilmu itu begitu. Makanya orang yang punya ilmu itu kebanyakan nurun mereka. Nurun itu bercahaya, bersinar, menenangkan, bisa memberi solusi, memberi pendapat, saran dan lain-lain. Karena emang ilmu itu nurun, pancaran cahaya. Itu kata Imam Waqi kepada Imam Syafi'i bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah, dan cahayanya Allah. Kalau ilmu itu adalah cahaya yang nurullah, ya artinya kan ada nanti itu, kemudian ada ilmu nafi wa ghairun nafi, itu arahnya ke sini. Ilmu yang berwujud nurullah, artinya ilmunya itu nafi, ilmunya bermanfaat. La yuhda lil asi. Ini kerennya. Ilmu yang nurullah itu tidak akan pernah diberikan, tidak akan pernah memberi penerangan, tidak akan pernah memberikan kebaikan lil asi, bagi mereka yang ahli dalam maksiat. Kula kok nate ningali ada orang ahli maksiat tapi keilmuannya luar biasa. Tapi jangan-jangan ilmunya itu tidak nafi, karena tidak nurullah. Ilmunya oke, ilmunya top, ilmunya jos. Lek kongkon debat dong dan tenang. Iki eruh, iko eruh, sembarang-barang eruh. Tapi ternyata ilmunya tidak nurullah. Maka ilmunya mek gawe unen-unen, tidak layu hida. Ilmunya tidak menjadi suatu hidayah. Ilmunya tidak menjadi hidayah. Ilmu yang dia kuasai itu, tahu ini, tahu hukum itu, ini itu dan lain-lain. Itu bukan justru mendekatkan dia kepada Allah. Jadi ilmunya mek gawe unen-unen, kayak radio, kayak kicauan belakang. Paham ya? Nah, yang diarahkan oleh Imam Waqi ini adalah supaya ilmu nurun ini menjadi nurullah. Artinya apa? Orang yang mendapatkan ilmu yang berwujud nurullah itu akan yahdi. Nantinya dia akan menjadi ilmu yang nafi, yahdi, yang memberi hidayah, menerangi, memberikan petunjuk. Paham? Dan ilmu yang begini ini itu tidak akan diberikan kepada lil asi. Paham ya? Dewe-dewe ini sebagai santri, sing ngaji, sing apalan, itu benar-benar harus kita semakin susutkan, semakin menyusut. Kemaksiatan itu harus semakin menyusut berkurang. Semakin kita minimalisir, semakin wah keren banget kalau sampai tidak pernah maksiat. Maksiat tuh banyak warnanya. Paham? Misalnya calana be cawe itu, tidak perlu melihat cawe itu yang ndak. Cawe itu yang ngono, bingklu cobakan pun. Kemudian maksiat juga ndak boleh rasan-rasan uang, ndak boleh ngelek uang, ndak boleh ndak sholat, ndak boleh bermaksiat kepada Allah. Itu aneka ragam, ndak boleh ghibah, ojo seneng poro padu, ojo gampang sombong, ojo gampang riak. Paham ya? Wayahe sholat, itu namanya kira tarkul ma'asi. Dengan begitu nanti apa ya, implementasinya itu, arahnya itu kita mendapatkan
ilmu yang nurullah ini nanti yang akan kita dapat. Paham ya? Jadi ini menjadi salah satu apa ya, seolah-olah ini adalah cerita yang Imam Syafi'i bingkai dalam satu kalimat yang apa ya, kalau dalam bahasa santri mungkin ini ijazah dari Imam Syafi'i untuk kita baik ijazah ben awakmu besel apalan, ben awakmu dungdeng le apalan, ben awakmu mantep tenan le apalan. Resepnya ini tarkil tinggal nomor supaya nanti hafalan-hafalannya itu tidak menjadi hafalan yang su. Bayangkan kalau Imam Syafi'i mengaku hafalannya su itu wes kayak apa? Dan mengadunya ke Imam Wakil. Berarti kayak apa Imam Wakil luar biasanya dalam apa? Kualitas hafalannya, kualitas memorinya. Paham ya? Jadi arah-arah tahasus harus tarkul ma'al sini sampai doyan mak ya apapun bentuk. Paham ya? Ojo gampang nyentak wong tua, nyentak wong tua itu maksiat. Dua aneka ragam, ojo ngelamak guru, mergo ngelamak guru itu maksiat. Paham? Jadi itu terus diminimalisir supaya kamu itu nanti arahnya kita ini menjadi ahlul ilmi serius gitu. Menjadi orang ahlul ilm yang beneran, bukan main-main. Paham? Ada ungkapan makalah itu yang mengatakan bahwa ahlul ilm itu bukan mereka yang keilmuannya luas. Paham? Ilmunya wakeh tapi tidak nafi, tidak memberi hidayah dan berdampak positif. Itu tidak bisa disebut ahlul ilm. Ada juga yang menyebut ahlul ilm itu adalah bukan tentang jumlah keilmuan yang sudah dia gapai, tapi ahlul ilm adalah mereka yang terus belajar, mengajar, meneruskan ilmu. Itu namanya ahlul ilm. Paham? Ini supaya kita menjadi ahlul ilm yang sesungguhnya. Karena dengan ilmu dalam kajian kemarin itu supaya nanti apa arahnya? Lead. Paham tuh? Ya, silakan ditulis.